Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi perlindungan. Hari ini pertemuan kita yang kedua ya, dimana pertemuan pertama kemarin kalian saya suruh untuk menonton video yang mana video tersebut masih mempunyai sangkut paut dengan pembelajaran kita. Oke. Di pertemuan ini kita membahas tentang topologi jaringan komputer, di mana pembelajaran ini tentunya sudah kita bahas di kelas 10 kemarin ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Ada berbagai macam topologi yang kita bahas, kurang lebih sama ya. Dan bahkan mungkin kalian sudah pernah belajar di SMP tentang topologi jaringan. Oke. Apa itu topologi jaringan? Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Jika kalian lupa, hari ini saya mengingatkan kembali kepada kalian. Oke, langsung saja kita bahas topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Ya, jadi topologi itu kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain yang bisa berkomunikasi. Itulah topologi jaringan. Setiap topologi jaringan akan berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, serta kemudahan dalam proses maintenance-nya. Setiap topologi jaringan komputer memiliki kelebihan serta kekurangan. Oke, jadi yang kita bahas kali ini ada 5 topologi ya. Ada 5 topologi yang di mana masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangannya. Ya. Yang pertama, topologi ring. Ya. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran sehingga disebut dengan ring. Sesuai dengan namanya, topologi ring. Ring artinya lingkaran dan topologi ini membentuk sebuah lingkaran di mana komputer 1 terhubung ke komputer 2, komputer 2 ke 3, 3 ke 4, lalu 4 ke 1. Begitu selanjutnya. Topologi ini berkomunikasi dengan menggunakan data token untuk mengontrol hak akses komputer untuk menerima data. Misalnya komputer 1 akan mengirim file ke komputer 4, maka data akan melewati komputer 2, komputer 3, barulah nyampai ke komputer yang keempat. Jadi sebuah komputer akan melanjutkan pengiriman datanya jika dituju bukan IP address-nya. Jadi setiap komputer itu memiliki alamat-alamat tersendiri ya, itu yang disebut dengan IP address. Jadi kalau seandainya komputer 1 ingin mengirim ke komputer 4, maka dia melewati IP address yang nomor 2, nomor 3, lalu sampai ke IP address yang komputer 4. Begitu maksudnya. Selanjutnya, topologi ring mempunyai karakteristik sebagai berikut. Lingkaran tertutup yang berisi node-node. Ya, node-node itu maksudnya komputer ya. Sederhana dalam layout. Sinyal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya collision, dua paket data bercampur dan tabrakan. Yang keempat, masalah yang sering terjadi sama dengan topologi bus. Ya, nanti kita bahas di topologi bus. Selanjutnya, yang kelima, biasanya topologi ring tidak dibuat secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan kelihatan seperti topologi star. Selanjutnya, kelebihan topologi ring. Yang pertama, dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data yang dikirim mengalir dalam satu arah sehingga untuk data yang dikirim pada selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Jadi, di kelebihan topologi ring ini menghindari tabrakan karena
data yang dikirim itu satu arah. Jadi dia dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ya. Jadi tidak ada yang namanya tabrakan. Yang kedua, untuk membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah bila dibanding dengan topologi star. Yang ketiga, mudah untuk membangunnya. Dan yang keempat, semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Ya, tidak ada server, jadi semuanya statusnya sama, itu client. Dan dia juga bisa menjadi server. Ya. Selanjutnya, kelemahan topologi jaringan ring sebagai berikut. Apabila terjadi satu komputer terputus, maka komputer yang lainnya tidak akan bisa digunakan, ya. Karena satu sudah putus, maka dia tidak akan bisa digunakan lagi. Yang kedua, sulit untuk membangun jaringan ke arah yang lebih luas. Ya, jelas. Karena kalau ingin menambah komputer, maka komputer yang lain tidak akan berfungsi. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan hanya satu kabel koaksial, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC. Dan kedua ujung kabel harus diakhiri oleh terminator, ya. Topologi bus memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satu kabel yang kedua ujungnya tertutup, di mana sepanjang kabel tersebut terdapat node-node atau komputer, ya. Umum digunakan karena sederhana dalam instalasi. Sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision atau tabrakan data, ya. Yang keempat, masalah terbesarnya pada saat kabel putus. Jika salah satu segmen kabel putus, seluruh jaringan akan terhenti. Selanjutnya, kelebihan topologi jaringan bus. Yang pertama, harga lebih murah bila dibanding dengan topologi star karena harga kabel yang digunakan lebih murah. Itu kabel koaksial. Pada jaringan dengan topologi ini tidak dibutuhkan konsentrator. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Yang kedua, untuk mengembangkan ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. Selanjutnya, yang ketiga, topologi star. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP, sehingga hub dan switch yang menjadi pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Fungsi hub atau switch ini untuk menghubungkan beberapa komputer, ya. Jadi, selain untuk menghubungkan, dia juga berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data. Topologi star mempunyai karakter sebagai berikut. Setiap node komunikasi langsung dengan sentral node. Traffic data mengalir dari node ke sentral node dengan kembali lagi. Mudah dikembangkan karena setiap model hanya memiliki kabel yang terhubung ke sentral node. Jika salah satu node terputus, maka komputer lainnya tidak terganggu, ya. Yang keempat, dapat digunakan kabel yang lower grade atau kelas rendah karena hanya menangani satu traffic node. Biasanya digunakan kabel UTP. Selanjutnya, kelebihan topologi star sebagai berikut. Jaringan mudah untuk dikembangkan dengan cara menarik kabel menuju konsentrator. Yang kedua, jika terdapat salah satu kabel yang menuju node terputus, tidak akan mempengaruhi jaringan pada keseluruhan. Jadi, kalau salah satu komputer rusak atau terputus, maka yang lain tidak akan tidak akan ikut rusak, ya. Jadi dia masih bisa digunakan.
Yang ketiga, kontrol manajemen lebih mudah karena semuanya terpusat ke satu titik. Ya. Sedangkan kelemahannya yang pertama, jika sentral konsentrat rusak, semua komputer dalam jaringan tidak dapat berfungsi. Bila pengiriman data secara bersamaan waktunya dapat terjadi collision, ya. Oke, yang keempat ada topologi tree. Topologi ini biasa disebut sebagai topologi tree dibangun seperti halnya topologi extended star yang dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Kelebihan topologi ini, yang pertama mudah dikembangkan. Yang kedua, semua data perusahaan dapat berpusat menjadi satu area kerja. Yang ketiga, kontrol manajemen lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di samping sudah ada gambarnya, tinggal dilihat. Oke, kelemahan topologi tree yang pertama dapat terjadi tabrakan file data atau collision. Yang kedua, bila terjadi putusnya kabel pada komputer tingkat atas, maka di bawahnya tidak dapat digunakan, ya. Ya, karena pusatnya itu berada di atas. Yang kelima, topologi mesh dibangun dengan memasang link di antara workstation sebuah jaringan di mana setiap terminal terhubung secara langsung ke terminal-terminal yang lainnya. Kelebihannya yang pertama, dengan banyaknya link antar komputer, setiap komputer dapat berhubungan dengan komputer lain secara bebas. Yang kedua, apabila ada link yang tidak dapat digunakan, saluran lain masih dapat digunakan. Kelemahan topologi mesh sebagai berikut. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan sangat mahal karena banyak saluran yang dibangun. Yang kedua, kontrol manajemen sangat sulit diterapkan. Oke, itulah jenis-jenis topologi yang biasa digunakan, ada 5 ya, dan karakteristik serta kelebihan dan kekurangannya. Silakan kalian pahami, kalian baca kembali ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan lewat WA saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.